Pertama, selebritis wanita, uh, penyanyi, sudah pernah berumah tangga 2 kali, uh, akan berpisah, bercerai untuk yang kedua kalinya dalam hitungan bulan dari sekarang. Hitungan bulan masuknya di tahun 2026, di atas bulan Juni. Wanita, inisialnya M, laki-laki, selebritis, aktor, masih muda, aktif juga di bidang olahraga, lebih ke layar lebar, terkenal, terjerat kasus hukum, sampai kantor polisi narkoba. Kalau yang gue lihat ini dia aktor, tapi ternyata gue lihat dia aktif juga di kegiatan sport, olahraga, salah satu cabang olahraga. Karirnya di aktor itu sangat terkenal, lebih ke film layar lebar, masih muda, banyak fansnya, terutama cewek-cewek. Itu pro kontra, percaya dan nggak percaya, tapi ternyata seperti yang gue bilang tadi, ternyata yang gue lihat sampai ke kantor polisi. Rame beritanya. Selebritis laki-laki, kulitnya hitam manis, rambutnya cukup panjang, seleher, usianya di atas 40, di bawah 50 lebih kurang. Kalau dari visual yang gue lihat, multi talenta, senior, aktor, lebih dikenal di film, tapi punya talenta-talenta yang lain. Sakit, masuk pemberitaan, disorot media karena dapat musibah, sakit. Lalu masyarakat Indonesia, kita semua dapat kabar meninggal dunia 2026, 3-4 bulan sebelum akhir tahun. Desember, November, Oktober, September, Agustus tahun depan atau September tahun depan. Pejabat politik, pemerintahan di negara kita, di Indonesia, salah satu pejabat yang masih aktif di negara, terjerat kasus korupsi, tangkap tangan, OTT. Barang buktinya ada, terlihat di rumah, di kediamannya, rumahnya yang satunya, bisa dibilang kalau nggak meleset rumah dinas, sudah cukup lama sepak terjangnya di dunia politik. Usia sekitaran 50 tahun ke atas, 50 tahunan lebih kurang, tapi yang gue lihat sepertinya 50 tahun ke atas. Rambutnya pendek, di sini agak pelontos di bagian kanan kiri, di atasnya pendek, gempal, kulitnya hitam manis, berdarah Jawa. Ketika ketangkap masih aktif menjabat. Masuk di tahun 2026. Berasal dari salah satu partai politik yang cukup besar. A. Huruf A. Jangan pernah percaya ramalan, jangan pernah percaya sama Hatgumai. Terutama buat teman-teman di luar sana yang mendukung Hatgumai, yang kalau Hatgumai dihujat dasar dukun, syirik, musik segala macam, lalu ada yang membela. Buat para pembela saya, jangan pernah percaya dengan Hatgumai. Percaya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi ini hanya sebuah ramalan. Muncul ada dari atas turun ke bawah deras, hantaman, rumah dihantam, tinggi sampai ke bukit, air deras,
air ini sehubungan dengan unsur air. Air deras, cukup tinggi sampai ada rumah yang tenggelam, ada yang ke bawah arus, manusia, dan lain-lain. Di sini Sumatera, di sini Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara. Nah di sini Sumatera, di sini Sumatera, di sini Jawa. Sini. Apa itu? Di mana itu? Di sini kiri sini Sumatera, lalu di sini Jawa, lalu di sini besar. Banyak korban jiwa? Kalau banyak nggak terlihat banyak, tapi ada. Ada yang ke bawah arus, kehantam, rumah bahkan muncul di penglihatan gue visual itu tenggelam, bahkan naik sampai tinggi. Terlihat seperti ombak gitu, deras. Kalau dibilang dari hujan, tapi di sini gue ngeliatnya nggak ada hujan. Kemungkinan besar dari laut, dari perairan, naik ke daratan, api, besar. Di sini ini Pulau Jawa. Lalu kalau di sini Sumatera, lalu masuk Pulau Jawa berarti ini Banten, Jakarta, TKI, Jawa Barat, TKI, Jakarta, DKI. Api besar berkobar, bukan 1-2 rumah, bukan satu bangunan, tapi banyak bangunan luas, bangunan besar, tinggi, bangunannya besar tinggi, seperti kantor, dan ini bangunan penting, bangunan yang bisa dibilang penting, isinya juga penting semua, terbakar, kobaran api besar, rame, jadi sorotan banyak orang, masyarakat, media, negara, pemerintah, bangunan besar, bangunan penting, DKI. September, Oktober, November, Desember 2026. Sebelum pertengahan tahun kalau nggak meleset 2026. Gedung besar nih bang, tapi gue mau nyampein bahwa ini tuh hanya penglihatan gue, penerawangan gue, bukan dari mana-mana, nggak ada unsur apa-apa, tapi ini yang gue lihat, dan gue mau nyampein bahwa untuk siapapun di luar sana, untuk kita semua, bahwa pentingnya itu mengantisipasi segala sesuatu mara bahaya, musibah, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau gue bicara tentang perkantoran, gedung besar segala macam, artinya ya gue juga nggak bisa menyampaikan ini, dan ini nggak mungkin sampai ke semua orang di luar sana. Tapi mungkin setidaknya ada kesadaran diri dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga keselamatan, kesehatan, keamanan diri kita dan sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri. Kesalahan yang terjadi di musibah tersebut ini ternyata yang gue lihat sebab akibatnya itu karena seseorang. Human error, bukan kesengajaan tapi ketidaksengajaan. Oh, gara-gara kelalaian hal itu, tapi dampaknya besar banget. Besar. Ya? Oh, okay. Kelalaian. Rame nanti. Ini menyangkut paut pemerintahan. Dunia politik Indonesia kedepannya akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kalau misalkan masyarakat berharap langsung cepat, nggak bisa. Karena segala sesuatu kan butuh proses, perlahan-lahan. Dan gue yakin para pemimpin kita di sana, Pak Presiden beserta jajarannya di Kabinet Merah Putih dan kepala-kepala daerah dan lainnya, oke lah, ada oknum di luar sana, ada oknum-oknum pejabat selalu yang ada lah, selalu ada. Tapi gue yakin kepemimpinan dari Bapak Prabowo ini mencoba satu persatu, pelan-pelan untuk membereskan yang belum beres, untuk menuntaskan sesuatu yang salah, dan untuk membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan ke depannya. Jadi pelan-pelan.